Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update terbaru bahwasanya Bu Risma menegaskan terkait dengan nasib para penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT yang berusia produktif, utamanya yang berusia 20 hingga 40 tahun tentunya, di pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap 1 tahun 2023, apakah nantinya memang benar-benar akan digraduasi dan di pencairan besok ini sudah tidak cair lagi? Nah, tentunya Bu Risma memberikan penegasan tentunya terkait dengan program pemberdayaan yang saat ini sedang digalakkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu program bantuan PENA. Nah, tentunya informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan Bu Risma telah menegaskan terkait dengan nasib para penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang utamanya berusia produktif 20 hingga 40 tahun. Apakah nanti di pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap pertama tahun 2023 ini masih bisa cair atau tidak? Hal ini ada kaitannya dengan program pemberdayaan yang saat ini sedang digalakkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu program bantuan PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Dan pada video kali ini juga akan saya update terkait dengan jadwal pencairan terbaru terkait dengan PKH tahap 1 tahun 2023. Kira-kira apakah ada perubahan atau tidak terkait dengan jadwal ini? Berdasarkan informasi terakhir yang kita dapatkan dari Bapak Dirjen Linjamsos, yaitu Bapak Ruben Riko ya sahabat itu. Nah, langsung saja informasi ini saya kutip dari siaran pers langsung dari website Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu kemensos.go.id. Di sini terlebih dahulu saya akan bercerita terkait dengan salah satu keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang ada di daerah Bantul, di mana si KPM ini telah graduasi atau mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan PKH secara sukarela setelah disuntik usahanya dengan program bantuan PENA. Di sini hotline-nya usahanya disuntik program PENA Kemensos, KPM di Bantul mantap mundur dari penerima bansos. Desember tahun 2022 menyisakan kenangan tak terlupakan bagi Siti Khotijah. Tak disangka-sangka warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini menerima suntikan bantuan sebesar 6 juta rupiah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA itu dipakai Khotijah untuk mendorong usaha warung kelontong dan sate ayam yang dikelolanya selama ini. Desember tahun 2022, akhir tahun lalu, saya dapat bantuan PENA dari Kemensos. Mbak Ida, pendamping saya yang mengantar saya berbelanja langsung kebutuhan barang untuk usaha warung kelontong dan sate ayam saya. Bersyukurlah, alhamdulillah, kata Khotijah di kediamannya baru-baru ini. Bantuan sebesar 6 juta dari program PENA diterima Khotijah dalam bentuk barang senilai 5,5 juta rupiah dan bahan senilai 500.000 rupiah. Barangnya dapat etalase sama meja untuk warung kelontong, terus dapat kompor buat masak sama perkakas atau perlengkapan untuk satenya. Sedangkan yang 500.000 dibelanjakan buat bahan sembako. Semuanya sudah saya terima sebelum malam tahun baru, kata perempuan asal Madura ini.
Sebelumnya, ibu 4 anak ini sudah merasakan bantuan Kemensos melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Mengetahui dirinya mendapatkan bantuan pena, Khotijah menyatakan siap graduasi atau mundur dari PKH. Ya, ndak apa-apa, ikhlas, saya siap graduasi dari PKH. Alasannya ya biar mandiri aja. Di bawah saya masih banyak yang lebih butuh bantuan PKH, kata dia. Khotijah merupakan penerima bantuan sosial reguler PKH dari Kemensos sejak tahun 2018 saat komponennya masih terdiri dari 3 anak sekolah, 2 SMA, dan 1 SMP. Ia mengatakan bantuan PKH yang diterima dimanfaatkannya untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Dapat PKH tahun 2018 dengan komponen anak sekolah. Jadi waktu itu bantuan PKH saya gunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak sekolah, ucap dia. Khotijah bukan penerima bantuan yang konsumtif, artinya bantuan PKH semuanya digunakan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan dapur ya. Ia terbukti mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, ini tentu pelajaran yang sangat berharga buat KPM PKH di seluruh Indonesia ya. Bahwasanya ia terbukti mampu mengelola keuangan dengan baik hingga pada tahun yang sama ia mampu memulai usaha warung kelontong. Berbekal motivasi dan rasa kepercayaan diri yang tinggi, warung sate ayam Madura juga menyusul berdiri setahun berikutnya. Kalau kata orang Jawa, dang kadang, nek wis rezeki nggak kemana. Ya, kalau sudah rezeki tidak kemana. Optimistis, semangat nek ra obah, ramangan kalau nggak gerak untuk usaha yang nggak bisa makan. Lah jauh dari sanak saudara nek ra nyambut gawe dewe piye. Nah kalau nggak kerja sendiri gimana katanya. Program Pena merupakan program pemberdayaan penerima manfaat yang berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera. Program ini diadopsi dari program pahlawan ekonomi yang sama semasa Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Pena menawarkan dukungan penguatan usaha serta penguatan produksi dengan jumlah bantuan sebesar 6 juta rupiah per keluarga penerima manfaat. Beberapa kriteria penerima manfaat Pena, yakni yang pertama, merupakan penerima bansos yang aktif baik itu PKH maupun BPNT. Setuju keluar dari bansos jika mendapatkan pena. Nah, ini yang agak sulit kadang bagi keluarga penerima manfaat yang sudah terkadung yang sudah terlanjur enak menerima bantuan sosial, tidak kerja, tiba-tiba dapat uang, dapat bantuan. Nah, mereka ada di zona nyaman. Nah, ini yang sangat sulit dirubah ketika program Pena ini disosialisasikan. Maka tentu harus ada kesadaran diri dari para KPM supaya bisa keluar dari garis kemiskinan, supaya bisa lebih mandiri, lebih sejahtera tentunya dengan berdikari ya, seperti untuk memulai usaha sendiri tanpa menggantungkan dengan yang namanya bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Jadi mindset itu harus dirubah ya, seperti itu. Makanya di sini para KPM harus setuju keluar dari bansos jika mendapatkan pena. Pengalaman pribadi ketika program ini saya sosialisasikan di wilayah dampingan saya, banyak sekali yang mengatakan nantinya takut kalau dia tidak bisa keluar dari kemiskinan ketika mendapatkan bantuan pemberdayaan pena, sedangkan bantuan sosialnya ini sudah tidak mendapatkan lagi. Tapi juga tidak sedikit KPM yang menerima dengan dengan lapang dada, dan ada yang sudah mau didata untuk diusulkan mendapatkan program pemberdayaan pena ini. Untuk wilayah dampingan saya pribadi ini ada 2 KPM ya, sahabat itu. Yang satu KPM ini berjualan sayuran, yang kedua berusaha laundry. Nah, kemudian diprioritaskan juga KPM yang berusia produktif, yaitu usia 20 hingga 40 tahun. Kemudian syarat berikutnya tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarganya. Kemudian diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu atau RST tahun 2022 atau Rumah Tidak Layak Huni RTLH tahun 2021, serta memiliki rintisan usaha ataupun rencana pembuatan usaha.
Dengan pena, maka akan tersaring KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial dengan yang tidak. Sejalan dengan hal itu, diharapkan adanya peningkatan pendapatan KPM melalui usaha berkelanjutan hingga mewujudkan kemandirian serta memutus mata rantai kemiskinan. Nah, tentunya bagi keluarga penerima manfaat yang setuju keluar dari bansos untuk mendapatkan program pemberdayaan pena ini, tentunya bansosnya seperti PKH maupun BPNT ini tidak serta-merta nantinya langsung hilang ya seperti itu. Jadi secara bertahap nanti akan dievaluasi kurang lebih selama 6 bulan ya seperti itu, baru nanti sedikit demi sedikit bantuannya akan graduasi, bantuannya akan lepas ya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, jadinya bagi keluarga penerima manfaat yang berusia 20 hingga 40 tahun yang mendapatkan program pena ini, di pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga BPNT tahap 1 tahun 2023 mendatang, yang tidak cair adalah mereka para KPM yang memang sudah menyatakan mengundurkan diri, menandatangani surat pernyataan bahwasanya keluar dari program bantuan sosial. Namun bagi yang masih sebatas di data ya, masih belum ditetapkan sebagai penerima program pena, maka di pencairan bantuan PKH tahap 1 ataupun BPNT tahap 1 mendatang tahun 2023 ini masih cair ya seperti itu. Nah, kemudian informasi terakhir yang terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini update-annya masih sama ya seperti itu, masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Bapak Ruben Riko, bahwasanya kemungkinan besarnya di bulan Februari ini, entah nanti di minggu keberapa ya, yang jelas di minggu ketiga dan juga minggu keempat rencananya yang disampaikan Bapak Dirjen ini ada survei yang akan dilakukan, sehingga kemungkinannya ya di minggu pertama dan juga minggu kedua. Namun tidak menutup kemungkinan nanti pencairannya dilakukan setelah survei dilakukan, yaitu kurang lebih di minggu pertama di bulan Maret ya sahabat itu. Jadi kita doakan sajalah yang terbaik. Yang penting bantuannya bisa dicairkan dengan tepat sasaran, kemudian tepat jumlahnya dan juga tepat waktunya. Artinya tepat waktu ini dicairkan dalam waktu 3 bulan ini ya, Januari, Februari, Maret ya, jangan sampai lebih dari bulan Maretnya. Oke, itu informasinya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.